Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan terkait dengan siklus estrus anjing kintamani sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Anjing Kintamani dengan dosen pengampu Dr. Hewan Iwayan Niko Fajar, MSI. Adapun anggota dari kelompok C2 adalah sebagai berikut. Anjing Kintamani merupakan salah satu ras anjing lokal Indonesia yang berasal dari daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Ras ini memiliki ciri khas berupa ukuran tubuh sedang, rambut yang tebal, telinga tegak, serta ekor yang melengkung. Anjing Kintamani beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan pegunungan, sehingga memiliki daya tahan tubuh yang relatif tinggi. Dari aspek biologis dan reproduksi, anjing Kintamani termasuk dalam spesies Canis familiaris yang memiliki sistem reproduksi dengan pola siklus etrus. Nah, siklus etrus pada anjing betina terdiri atas beberapa fase, yaitu proestrus, estrus, diestrus, dan anestrus, yang masing-masing fase dikendalikan oleh perubahan hormonal dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organ anjing kintamani ketika siklus estrus. Dimulai dari organ reproduksi yang terdalam. Yang pertama adalah ovarium. Ketika anjing kintamani tidak mengalami estrus, ovarium relatif lebih inaktif. Tidak ada ovulasi, folikel tidak berkembang, dan juga hormon reproduksinya rendah. Sedangkan ketika terjadi siklus estrus, ovarium cenderung memiliki aktivitas yang tinggi, folikelnya matang dan berkembang, estrogennya meningkat, dan juga terjadi ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Selanjutnya pada organ reproduksi tuba falopi atau oviduk. Ketika tidak terjadi estrus, aktivitas silia pada oviduk cenderung rendah, sekresinya juga menurun dan tidak terjadi transport dari ovum. Namun, ketika terjadi siklus estrus, aktivitas silia menjadi meningkat, sekresi mukosanya juga meningkat, yang mendukung transport ovum dan juga fertilisasi. Selanjutnya adalah organ reproduksi uterus. Pada uterus, ketika tidak terjadi siklus estrus di anjing kintamani, vaskularisasinya rendah, endometriumnya juga tipis, kelenjarnya kurang aktif, yang artinya uterus tidak siap mengalami implantasi. Sedangkan ketika terjadi siklus estrus, pada uterus anjing kintamani, vaskularisasinya menjadi meningkat. Endometrium pun menjadi menebal dan kelenjarnya menjadi aktif, yang berarti siap untuk mengalami implantasi. Selanjutnya yaitu serviks. Pada fase sebelum estrus, serviks berada dalam keadaan tertutup rapat dengan struktur jaringan yang relatif kaku dan sedikit sekresi mukus. Kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam saluran reproduksi bagian atas. Kemudian, pada saat estrus, serviks mengalami relaksasi yang ditandai dengan penurunan tonus otot dan peningkatan diameter lumen. Selain itu, terjadi peningkatan produksi mukus yang lebih encer sehingga mempermudah penetrasi sperma. Perubahan ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembuahan karena memungkinkan akses sperma ke rahim dan ovidak. Selanjutnya yaitu vagina. Sebelum estrus, epitel vagina tipis dan didominasi oleh sel parabasal dan intermediate yang menunjukkan rendahnya stimulasi. Kondisi ini mencerminkan fase tidak reseptif terhadap perkawinan. Kemudian pada saat estrus, epitel vagina mengalami penebalan yang signifikan akibat proliferasi dan keratinisasi sel dengan dominasi sel superfisial dan cornivet. Perubahan ini merupakan respon langsung terhadap peningkatan estrogen dan digunakan secara klinis sebagai indikator fase estrus melalui pemeriksaan sitologi vagina. Selain itu, perubahan ini juga berfungsi sebagai perlindungan mekanis selama kopulasi. Kemudian yang terakhir yaitu vulva.
Pada fase sebelum estrus, vulva tampak normal dengan ukuran yang tidak mengalami pembengkakan dan sekresi yang minimal. Hal ini menunjukkan kondisi reproduksi yang tidak aktif. Sebaliknya, pada saat estrus, vulva mengalami edema atau pembengkakan akibat peningkatan vaskularisasi dan permeabilitas pembuluh darah. Selain itu, terjadi peningkatan produksi mukus di kelenjar vestibular yang berfungsi sebagai pelumas selama kopulasi. Perubahan ini juga menjadi salah satu tanda klinis yang paling mudah diamati untuk menentukan fase estrus pada anjing. Adalah peran setiap hormon pada siklus estrus anjing kintamani. Yang pertama ada hormon estrogen yang diproduksi oleh folikel ovarium. Hormon estrogen ini berperan dalam merangsang proliferasi dan vaskularisasi endometrium, menimbulkan perilaku birahi pada anjing betina, serta membantu transportasi sperma melalui peningkatan kontraktilitas saluran reproduksi. Yang kedua ada hormon progesteron yang diproduksi oleh korpus luteum. Hormon progesteron ini berperan pada fase diestrus yang fungsinya itu mempertahankan kondisi uterus untuk kebuntingan, mengurangi kontraksi uterus agar implantasi embrio berjalan dengan baik, serta menghambat pelepasan hormon GnRH dan LH melalui umpan balik negatif. Lalu yang ketiga ada hormon LH yang diproduksi oleh hipofisis anterior. Hormon LH ini memicu ovulasi melalui LH surge, membantu proses pembentukan korpus luteum, serta mendukung produksi hormon progesteron setelah ovulasi. Selanjutnya ada hormon FSH. Hormon ini diproduksi oleh hipofisis anterior yang berperan dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium. FSH juga meningkatkan produksi hormon estrogen, dan FSH juga bekerja dengan LH untuk pematangan folikel. Hormon selanjutnya adalah GnRH, yang dimana hormon ini diproduksi oleh hipotalamus, berperan dalam mengontrol pelepasan FSH dan LH dari hipofisis anterior. GnRH disekresikan secara pulsatif untuk mengatur aktivitas reproduksi. Kemudian peningkatan estrogen merangsang pelepasan GnRH saat proestrus hingga estrus. Kemudian GnRH juga memicu LH surge yang menyebabkan ovulasi. Progesteron menekan sekresi GnRH setelah ovulasi melalui umpan balik negatif. Baik, selanjutnya yaitu tahapan siklus estrus. Fase pertama adalah proestrus yang berlangsung sekitar 7-10 hari. Pada fase ini terjadi perkembangan folikel ovarium yang menyebabkan peningkatan produksi hormon estrogen. Peningkatan estrogen memicu perubahan pada organ reproduksi seperti pembengkakan vulva dan keluarnya cairan sanguineus dari vagina. Selain itu, pejantan mulai tertarik pada betina karena adanya perubahan feromon. Namun, betina umumnya belum bersifat reseptif dan masih menolak perkawinan. Secara fisiologis, fase proestrus berfungsi sebagai tahap persiapan menuju ovulasi. Setelah proestrus, siklus memasuki fase estrus yang berlangsung sekitar 5-9 hari. Fase ini merupakan periode reproduksi aktif karena betina mulai menerima pejantan untuk kawin. Pada fase estrus terjadi lonjakan hormon luteinizin hormone atau LH yang memicu ovulasi. Cairan vulva biasanya berubah menjadi lebih jernih dan pembengkakan vulva mulai berkurang. Ovulasi pada anjing umumnya terjadi beberapa hari setelah puncak LH, sehingga fase ini menjadi waktu paling optimal untuk perkawinan alami maupun inseminasi buatan. Keberhasilan fertilisasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan penentuan fase estrus. Selanjutnya, kita masuk ke fase diestrus yang berlangsung sekitar 60 hari. Pada fase ini terjadi dominasi hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum. Hormon progesteron ini berfungsi untuk mempersiapkan dan mempertahankan kondisi uterus agar siap mendukung kebuntingan apabila terjadi pembuahan. Oleh karena itu, pada fase ini anjing betina tidak lagi reseptif terhadap pejantan dan aktivitas reproduksinya mulai menurun. Jika tidak terjadi kebuntingan, korpus luteum akan mengalami regresi sehingga kadar progesteron menurun, yang kemudian mengakhiri fase diestrus dan mengantarkannya ke fase berikutnya yaitu fase anestrus. Fase anestrus ini merupakan fase terakhir yaitu fase istirahat reproduksi yang berlangsung sekitar 2 hingga 5 bulan. Pada periode ini, aktivitas ovarium berada pada tingkat yang sangat rendah
sehingga produksi hormon reproduksi juga menurun. Pada fase ini memberikan kesempatan bagi organ reproduksi untuk mengalami pemulihan dan regenerasi sebelum memasuki siklus estrus berikutnya. Nah, pada anjing kintamani, siklus reproduksi dapat berlangsung sepanjang tahun sehingga menunjukkan kemampuan adaptasi reproduksi yang baik terhadap kondisi lingkungan tropis di Indonesia. Ini yaitu karakteristik siklus estrus anjing kintamani. Anjing kintamani umumnya pubertas pada umur sekitar 7,5 bulan yang menandakan anjing telah mencapai kematangan reproduksi. Siklus estrus terdiri atas 4 fase, yaitu proestrus selama sekitar 10 hari, kemudian estrus selama 10 hari sebagai masa birahi dan waktu terbaik untuk dikawinkan, kemudian diestrus selama 61,5 hari, serta anestrus selama sekitar 124 hari sebagai fase istirahat reproduksi. Berbeda dengan kelas anjing lainnya, anjing kintamani mampu bereproduksi sepanjang tahun dan tidak terlalu dipengaruhi oleh musim. Kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis serta profil hormonal yang mirip dengan anjing domestik lainnya menjadikan anjing kintamani memiliki efisiensi reproduksi yang baik dan mendukung pelestarian ras lokal di Indonesia. Kesimpulan, anjing kintamani merupakan ras anjing lokal asli Indonesia yang memiliki karakteristik khas dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis. Sistem reproduksinya mengikuti siklus estrus yang terdiri atas fase proestrus, estrus, diestrus, dan anestrus yang dikendalikan oleh hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan LH. Selama siklus estrus, organ reproduksi mengalami perubahan untuk mendukung proses ovulasi, fertilisasi, dan kebuntingan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem reproduksi anjing kintamani penting dalam mendukung manajemen reproduksi, pemuliaan, dan pelestarian ras lokal Indonesia. Demikian pemaparan materi terkait dengan siklus estrus anjing kintamani dari kelompok C2. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan materi ataupun kesalahan penyampaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramasanti.